saudara saksinya jaksa, tapi ada juga hal yang bisa mengumpulkan terdakwa. Seandainya saudara jadi saksi, ya. Jadi kami sarankan seperti itu. Akan tapi saran kami sebatas saran untuk pelaksanaannya apakah saudara menjadi saksi atau tidak kembali ke saudara. Bagaimana? Saya mundur aja yang mulia. Gimana? Saya mundur aja yang mulia. Mundur aja ya. Oh, silakan, ya. Begitu baca saya. Iya. Untuk saksi yang lain, tadi sudah dibacakan identitas. Mohon maaf, semua tadi sudah dibacakan, menurut saya nggak salah ya. Kita sumpah dulu menurut atau bersama ya. Sekarang berdiri. Oh ya sudah, belum bisa tanya, mohon maaf. Untuk para saksi kenal dengan terdakwa. Semuanya kenal ya. Ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan keluarga. Hubungan pekerjaan? Ada? Sebagai atasan. Waktu itu ya? Tidak ada. Kita semua ya? Sebentar. Oke, sekarang berdiri kita semua. Saudara yang bersumpah, para saksi yang bersumpah, saya yang menuntut ya. Silakan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Sebelum memberikan keterangan yang saksi ya, saya akan memberikan arahan sebentar ya. Apakah para saksi ini semua pernah dengar keterangannya di penyidik? Dalam berita acara ini sudah ditulis keterangan para saksi. Pernah waktu itu? Dari ini keterangan saudara semua? Apakah keterangan saudara yang benar? Tanpa paksaan waktu itu? Keterangan saksi ini akan diambil alih di keterangan di persidangan ini ya. Nanti akan ditanyakan hal yang sama tapi pokok-pokoknya. Seandainya kami para jaksa, para penasihat hukum dan terdakwa majelis hakim sendiri menanyakan yang belum ditanyakan tapi dalam berita acara ini, maka berita acara ini akan kami ambil alih sebagai berita acara ya. Tapi akan apabila ada penambahan dan pengurangan ya, yang dipakai adalah yang dituliskan ini. Saudara sudah disumpah tadi, ingat ya. Tolong beri keterangan yang sebenarnya, jangan berbelit-belit. Ini bukan suatu ujian. Jadi pertanyaannya tidak harus dijawab dengan benar ya. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, kalau katanya bilang katanya. Biar persidangan berjalan dengan lancar. Bisa dipahami? Terima kasih. Untuk saudara jaksa, ini keterangannya hal yang hampir sama atau berbeda? Hal yang hampir sama ya. Pemeriksaannya bagaimana? Ya, tidak kelihatan. Sebentar. Untuk para pengunjung, untuk wartawan seperti biasanya silakan meliput, tidak ada masalah, tapi jangan mengganggu aja. Untuk pengunjung, saya kasih kesempatan kalau mau berfoto dulu kepada kami ya. Kasih kesempatan. Nanti kalau sudah persidangan, mohon maaf, jangan memfoto atau mempergi ya. Tidak saya harus memberi kesempatan pada pengunjung untuk memfoto apa yang perlu difoto. Silakan. Tidak ada, kalau ada, kau sudah
Dengan siapa dulu kita periksa? Yang pertama dengan silakan. Terima kasih Mulia. Di Komisi Informasi Sejak kapan Pak? sejak 2019. Berarti setelah dapat dilantik sebagai bupati. Siap. Kapan awal pertemuan Pak dengan terdakwa? Terdakwa jauh sebelum dilantik. Terus belum dilantik. Apakah terdakwa pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati ya? Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2018. Ya. Apa pada saat itu Bapak sebagai tim suksesnya Pak? Saya diajak oleh Bapak Muhammad Farhan waktu itu untuk ikut menjadi tim, tapi tidak masuk dalam jajaran tim sukses yang resmi. Oh gitu ya. Ya. Bukan yang di SKB ya? Bukan. Ya. Ya, sejak saat itu sekitar Saudara saksi menghadap. sejak saat itu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah, saya diajak bareng-bareng untuk membantu Pak Muhammad Farhan gitu. Karena Pak Muhammad Farhan dipercaya oleh almarhum Kiai Mbak Amin waktu itu untuk menjadi koordinator tapi di luar tim yang di SK. Kemudian itu akhirnya terdakwa terpilih jadi bupati Bengkalan. Siap. Tahun 2018 betul Pak? 2018. Siapa? Pak Farhan ini sekarang menjadi ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Pak terdakwa sebagai bupati, dia bakal pada tahun 2018 dia sebagai ketua DPRD. Belum. Oh, belum. Masih belum. Masih anggota Pak ya? Masih belum dipilih. Oh, belum dipilih kan? Pak Parti. Pemilihan anggota DPRD itu setelah terpilihnya Bapak Bupati. Oh, setelahnya ya. Ya. Oke. Selain masyarakat sebagai anggota DPRD juga, apakah dia juga menjadi ketua forum asosiasi penguasa? Betul. Pak ya? Betul. Ini membawahi berapa asosiasi Pak? Kalau nggak salah waktu itu ada 6 asosiasi yang terverifikasi. Yang terverifikasi. Oke. Apa saja Pak bisa disebutkan? Di antaranya ada Asponas, ada Gapeksi, ada Gapeksindo, Aspekindo, yaitu Gapiknas Gapeknas ya. dan Hipsindo. Hipsindo ya. Ada sekarang Pak ya? Ya. Nah, terkait dengan telah terpilihnya Bupati, apakah saksi mengetahui terkait dengan adanya proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bangkalan? Tahu. Tahu ya? Yang Bupati kan 2012. Tahun 2019 ada di situ kayak semacam pengaturan Mbak, atau siapa yang menjadi pemenang pengaturannya? Bisa Bapak ceritakan Pak? Siap. Kalau boleh saya ceritakan dari awal. Iya, silakan. Setelah Pak Bupati terpilih, saya ini dipanggil oleh almarhum Ridwan Amin ke Sukamiskin. Waktu itu saya dipasrahin untuk mengkoordinir proyek BL sebesar 50 miliar yang terbagi menjadi 250 paket. Itu diserahkan ke kepala desa yang memenangkan saudara terdakwa. Ada sekitar 162 kepala desa kalau nggak salah yang mendapatkan itu. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Totalnya berapa tadi? 250 paket titik Pakai. kali 200 sama dengan 50 miliar. Waktu itu.
Itu awal mulanya. Setelah itu Bapak Muhammad Farhat ditunjuk sebagai ketua forum asosiasi. Lagi-lagi saya diminta untuk membantu beliau. Membantu apa? Membantu forum itu ditujukan sebetulnya untuk meminimalisir potensi apa namanya rebutan. Supaya tidak ribut. Supaya tidak ribut. Supaya antar-antar semua ya. Betul. Bagian semua proyeknya. Betul supaya tidak ribut, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya tahun 2018 kalau tidak saya ingat itu pernah jadi bentrok gara-gara rebutan proyek. Nah, apakah terdakwa mengetahui ini kan tahun 2019 ya? Sekian disuruh menghadap laporan kami. Apakah terdakwa mengetahui terkait dengan 250 paket proyek ini yang total 50 miliar yang dibagi oleh 162 kepala desa ini? Waktu itu saya hanya berkomunikasi dengan Pak Farhat dan almarhum yang 2019. Terdakwa mengetahui ya terkait dia sebagai bupatinya. Iya. Bupati. Ini mengetahui nggak terkait ini? Kalau yang 2019 saya tidak koordinasi soal itu dengan koordinasi. Iya. Saya langsung dengan dinas. Langsung dengan dinas. Dinas. Maksudnya? Dinas titik-titik itu kan berada di berbagai dinas. Oke. Ya. Berarti 2019 ini larinya buat ini ya, buat Farhat ya. Ya. Oke ya. Betul. Kalau 2019 berapa ya total jangan saya terima? Ada yang saya terima terkait ini? Kalau 2018 tidak ada. Nah, 2019 itu dikasihkan ke kepala desa secara cuma-cuma sebagai hadiah. Jadi kepala desa yang dapat ini kasih. Bukan. Kepala desa itu tidak ditarik apa-apa. Oh gitu. Oke. Sekarang ke 2020 ya. Siap. Setelah Pak Buat Amin iya, ya Pak ya. Iya. Kalau ini meninggal tahun 2020. Jadi kan prosesnya Jadi PL tadi Ya. itu saudara terdakwa ini nggak tahu. Saya tidak berkomunikasi dengan saudara-saudara waktu itu. Komitmen Anda pada Dengan Pak Fuad waktu itu. Iya ya. Siap. Oke, terkait masih disambung dari terkait dengan komitmen ini, apakah terkait komitmen ini ada komitmen fee yang diberikan terkait proyek ini? Komitmen itu yang saya tahu itu 2019 itu kebetulan saya mengkoordinir PL yang dikasihkan ke Gubernur dan ada proyek lelang waktu itu. Ada proyek lelang, cuma bukan saya yang mengkoordinir waktu itu. Ada perkenalan. Ada proyek lelang. Sebentar Pak Jar. Siap. Ini kan PL kepada kepala desa yang membantu. Betul. Nah, untuk sekitar berapaan? 200-an per titik. Tentunya kan sudah menjadi rahasia umum bahwa 200 itu mestinya ada 10% dari 20 juta, ya kan? Siap. 20 juta itu kemana? Kepala desa itu apakah ke Pak Fuad? Itu saya hanya ditugaskan untuk menyerahkan ke kepala desa bahwa ini ada dapat proyek ini. Tentang 10% itu saudara tidak tahu? Tidak tahu. Clear. Nah, tadi selain proyek PL kepala desa, apakah ada tahun 2019 proyek tender? Ada. Nah, tender ya. Ada. Oh, tender di mana prosesnya Pak? Oh, tender. Iya. Oh, tender kan langsung dinas-dinas yang menyerahkan ya? Iya. Jika oh, tender Pak. Kalau tender waktu itu kebetulan yang mengkoordinir bukan saya, tapi ada saudara Ardiansa waktu itu. Iya. Gimana? Ardiansa. Gimana cara menangkannya? Gimana cara ininya? Saya. Enggak, tidak ada. Saya ini sih nggak sesuai dengan berita acara. Iya. Dan halaman Nomor 7. nomor 6 ya. Nomor 6. Bacakan Mas. Ya.
pekerjaan mengantarkan uang komitmen sejumlah 10% dari paket pekerjaan langsung kepada saudara Taat akan membuat amin, dan ada juga yang diantar kepada saya. Seingat saya, uang yang saya terima di tahun 2019 jumlah 1,8 miliar dan sudah saya serahkan semuanya ke yang berhak. Itu yang lelang. Nah, yang maksudnya yang lelang. Yang lelang. Nah, tapi kan memang kalau yang PL memang Pak saya, ini yang lelang. Ya. Saya tanya, Ya, yang lelang. Lelang. Kayak tadi. Ya, ya, PLK tadi. kalau lelang Hadiah untuk warisan ya. Kepala desa yang menang. kalau lelang berarti yang mengkoordinasi yang tadi asosiasi ini 6 asosiasi ini Ya, yang diketuai oleh MPAH. ya, Ya kan? Berarti mereka itu mereka ya. ya, Mereka akhirnya ini ada semua uang yang ada uang komitmen ya. ada uang komitmen. Nah itu dari zaman itu sudah ada proses. Sudah ada antara 5 sampai 10. 5 ke 10. 5 sampai 10. Nah terkait dengan uang ini 10% ini yang terkait ini, apakah terdakwa mengetahui juga? Mengetahui loh. Itu yang 2019. 2011. 2019 saya tidak komunikasi langsung dengan terdakwa. Ya, iya, iya, Terkait dengan proyek komitmen 5 ke 10 ya. iya, Tapi benar ya. Iya. Tahun 2019 ini ada 1,8 miliar. iya, siap. Ya, yang saya Siap. serahkan ke Iya. Dewan Manfaat. Ya, Kemudian tahun 2020 ya. ya. 2019 itu saudara kuat sudah meninggal. 2019 masih ada. Di bulan apa beliau meninggal? Beliau meninggalnya di akhir kalau nggak salah bulan September. Ya, 2019. Jadi makanya saudara tidak ada hubungan dengan Tidak ada hubungan dengan terdakwa. Tahun 2020 ya. Siap. Apakah pola ini pola 2019 sama dengan pola 2020? Apakah berbeda karena ini ada pola sudah meninggal, maka ada perbedaan sih uang sih yang jadi pengumpulan komitmen terkait tender ini. Polanya apa? Polanya tetap. Tapi ada yang mengatur Pak menerima uang gitu ini. Kalau khusus untuk dari proyek yang dikerjakan oleh teman-teman asosiasi itu melalui saya. Oh, asosiasi melalui. Ya. Ada yang nama kakak yang terdakwa RA Kadir. Nah, Kenapa? di sini di verifikasi yang nomor 7 juga yang terkait dengan tahun 2020 untuk pengambilan paket tahun 2020 bulan yang tinggal, maka pengambilan paket yang sebagian Ya. ya, sebagian sudah diatur oleh RA Kadir, Kakak Gunung, Bupati Tenggalan. Betul. Ya. Ya. Tapi ada yang melalui yang Kadir akan terdakwa dan Ya. saksi Iya. ya. Iya. Cuma bisa saya tambahkan. Cuma waktu itu berhubung ada COVID, jadi banyak proyek yang kena refocusing. Maksudnya, Proyeknya ditunda waktu itu. Siap. ya, kemudian tahun 2020 ini ada saksi berhubungan dengan terdakwa. Apakah terkait dengan proyek tender ini siapa yang menentukan pemenang? Kalau terkait yang tender, biasanya saya di masing-masing dinas yang mengajukan ke lelang itu sudah ada nama-nama. Masuk sendiri sedang merah. Ya. Apakah jadi apakah yang saya ketahui ada kepala desa ya? Ada tokoh, ada tim sukses. Tokoh, tim sukses, Ya. kemudian Ada asosiasi. ada asosiasi. Ya. Apakah mereka ini tiga ini ya, tokoh, tim sukses, dan asosiasi, maka ada terdakwa dulu sebelum terdakwa proyek? Khusus untuk asosiasi langsung dengan saya. Oh langsung dengan saksi untuk mendapatkan proyek itu, Kebetulan proyek. mendapatkan proyek. Ya. Oke. Gimana caranya? Saya
sebelum lelang apa sebelum? Sudah. Apa sudah pengumuman? Sebelum. Mulai dari sebelum. Oh, mulai dari sebelum sudah. Ya. Kapan? Oke, ketemu dengan terdakwa. Ketemu di mana? Saya sering ke Pendopo. Sering ke Pendopo ya, sering ke Pendopo. Sekitar bulan apa itu? Lupa. Bulan ya? Awal-awal selesai. Setelah almarhum itu meninggal, waktu itu saya pamit ke ketua DPRD waktu itu, Pak Muhammad Farhan, untuk tidak lagi ngurus dan masuk dalam urusan ini waktu itu. Cuma Pak Muhammad Farhan tetap minta saya untuk membantu saudara terdakwa. Sejak itulah saya komunikasi dengan terdakwa. Masih dengan oke, siap. Pengemudi logo, apa yang dibicarakan? Saya yang sering saya lakukan adalah mengkonfirmasi tentang siapa tokoh yang masuk dalam proyek tersebut. Karena di Bangkalan ini itu kalau ada proyek itu ada istilahnya kalau misalnya di daerah A, maka di situ ada tokohnya. Untuk menjaga kondusivitas maka tokoh itu harus masuk di dalamnya. Jadi saudara terdakwa minta kepada saya agar menjaga kondusivitas agar tidak terjadi bentrok atau rebutan seperti itu. Pada saat menghadap tentang itu saksi di dalam siapa? Sendiri atau ada orang lain? Yang sering saya sendiri. Pernah suatu waktu saya bersama beliau Pak Januar Hadi. Oh, pernah pakai Januar juga ya? Ya. Di logo supaya menjaga kondisi ya. Kondusivitas. Ya. Itu berarti ada dalam kecamatan itu di. Ada 18. Di situ ada toko-toko setiap kecamatan. Ada toko-toko ya. Toko. Yang harus di apa ya? Payungnya atau. Ya betul. Gitu ya. Artinya kalau di daerah itu misalnya ada pekerjaan maka toko itu harus dilibatkan. Toko-toko ini juga selain PNL juga ada tender juga. Tender juga. Oh, tender juga ya. Betul. Betul, Pak. Apakah dalam pembicaraan itu juga dengan Pak dengan terdakwa ini bicarakan juga tentang ini siapa nanti pemenangnya? Terus ada komitmen fee juga dibicarakan. Seingat saya kalau terdakwa tidak pernah menekankan komitmen fee. Cuma kalau tokoh yang dilibatkan saya tanya kepada saudara terdakwa. Untuk nanti kan sampai klaim, ya kan? Siapa ini yang akan menang tender itu? Dibicarakan juga. Dibicarakan. Datanya dari siapa? Dari saudara terdakwa atau dari saudara? Dari Nanti siapa yang menang? biasanya dari dinas itu ya mulia. Dari Dari dinas kasihkan ke saudara terdakwa dan terdakwa dikasihkan ke saya. sampai enggak pegang. Nanti ini tidak pegang. Dapat dari saudara terdakwa. Itulah nanti yang akan menang. Itulah. Itulah yang akan menang. Ya. Walaupun itu proses lelang. Lelang. Apa ya? Saya ini sebetulnya dapat nama dari saudara terdakwa untuk dikondisikan ke teman-teman asosiasi Oh, gitu. agar tidak saling rebut. Nah, iya. Walaupun itu dalam proses lelang. Lelang. Tuh. Itu sudah diatur, gitu kan? Ya. Komitmen fee saudara terdakwa tidak terlalu Tidak menggunakan komitmen fee kalau kepada saya karena sudah kebiasaannya sudah kebiasaan. sudah tahu sama tahu. Iya. Kan gitu. Betul. Dan semua pekerja sudah paham. Jadi proses lelang sebatas formalitas. Kalau lelangnya tetap prosedural, Ya. cuma dikondisikan oleh teman-teman asosiasi agar tidak saling menawar. Ketepatannya berapa persen dari list yang sudah ada? 90%, 99%, 90 lebih mungkin 99%. kecepatannya. Berarti yang satu hanya Tuhan ya. Karena 99% tetap ya. ya, karena yang istilahnya yang nawar lagi ya boleh.
Ya, kan itu kondisi kita. yang perlu kita pahami ya. Ya, betul. Menurut saya terpenting gitu ya. Jadi kelihatan dari kenapa ya? Oke, data itu sudah ada namanya, kasih pegang ya. Ada. Ya, kasih pegang, saya konfirmasi ke rekan-rekan Asosiasi. ketua-ketuanya ya. Ya. Saksi kumpulkan di situ. Saya biasanya melalui beliau, Pak Subhani Fethi. Mas Subhani ya. Ya. Oke. Ini ada proyek tender pemenang tentukan. Kan tentukan pemenang ini asosiasi apa terdakwa apa? Saya cuma ngasih ini supaya kondusif gitu. ini tokoh lokalnya. Lokalnya. Ya, tokoh lokalnya ini. Persoalan teknis misalnya bendera yang mau dipakai saya tidak tahu. Tapi saksi hanya tahu namanya ya. Nama, betul. Nama. Kalau CPCP yang digunakan saksi Tidak tahu. ya. Yang mengenai CPCP pada asosiasi ini lah. Ya. Nah, kemudian habis itu kan ke lelang ya. Lelang itu tidak berarti kan asosiasi yang mengatur ya. Hanya besar-besar yang setelah disetujui saja. Ya. Yang ikut lelang. Perusahaan yang sudah qualified yang sekiranya menang itu yang maju. Yang masih begitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah ada pengumuman itu, apakah saksi yang populasi lagi benar kan ya? Kan mereka kan ada pengumuman kan? Ya. Pengumuman. Dan saya tekan itu, saksi konfirmasi itu benar kan? Saksi konfirmasi juga kan? Konfirmasi ke siapa? Saya terdakwa juga. Masalahnya sesuai gitu loh. Saya melaporkan. Laporkan ya. Ya. Oke. Laporkannya berarti cocok nih. Yang orang ini, orang-orang ini. Betul. Nah, kemudian setelah pelaksanaan pemenang itu dari asosiasi itu, apakah tadi ada komitmen ya, komitmen yang diberikan kepada saksi? Ada. Oke, ada tahun 2020 Siap. berapa kira-kira itu? Tahun Yang saksi terima? tahun 2020 Ada listnya di situ. ada. Oke, dilihatin aja. Kalau Lihat ini. Ya. kalau ini ada paket pekerjaan saya Itu itu kan di sini. Daripada baca satu-satu. Betul. Sudah ada di Iya, misalnya. ya, dapat. pada tahun 2020 yang saksi terima berapa? Total aja. Total. Sekitar 1,4 atau 1, Di sini di keterangan saksi ada 1,5 miliar. ya. Saya bacakan ya. Ya. Setelah pemenang paket kerja diumumkan, maka pemenang paket kerja mengatakan uang komitmen sejumlah 10% dari nilai paket pekerjaan langsungnya kepada saya dan kepada hadir tadi ya. Kakak, jawab ini ya. Kesempatan saya poin 3 kali disilakan kepada Bupati Bangkalan Abdulatif, sehingga saya poin saya terima di tahun 2020 yaitu sejumlah 1,5 miliar 1,5 miliar. Satu Ya. Ya. 1,5 miliar. Penggunaan itu apa saja itu? Maaf, ada sedikit saya koreksi. Saya di situ sudah menjelaskan bahwa fee itu antara 5 sampai 10%. 10% ya. 5 sampai 10%. Namun kenyataannya dari teman-teman asosiasi itu disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang mulia. Jadi kalau hasil pekerjaannya minim itu kadang ya bayar 5. Ketua asosiasinya siapa? Ini ketua asosiasi 2. Dipotong 10% itu pekerjaannya bagus nggak? Apa dipotong lagi di situ? Tidak punya Pak. Itu kan sudah dipotong 10%. Kalau pekerjaannya itu kalau bagus, kalau kayaknya kurang maksimal. Oh, kalau yang 10 kurang maksimal. Pekerjaan bagus ya? Ya. Itu 10% biasanya dari pemeliharaan 5% ya. Aku pernah jadi ketua pengadilan jadi tahu ya. 5% dari pemeliharaan sampai di situ kan? Dari apa itu mas? Sama awal-awal itu namanya konsultan ya, proyek-proyek begitu ya. Tapi pekerjaan kan bagus ya, ya syukur
kasihan masyarakat kalau nggak Ya, bagus. artinya ketika ada pemeriksaan BPK masih wajar. Tadi berarti ada 5-10% ya. Siap. Tidak tergantung kerja. Itu diberikan sebelum pekerjaan dimulai atau setelah pekerjaan selesai. Rata-rata setelah pekerjaan selesai Setelah pekerjaan. atau di tengah-tengah, di tengah-tengah pekerjaan biasanya ketika termin keluar kasih Berarti bertahap ya. bertahap. Bertahap ya. Oke. Kalau yang penggunaan itu apa aja? Untuk tahun 2020 sudah saya tuliskan di garis saya, ada untuk cicilan mobil. Tahu ya. 1,6 tadi itu mana? 1,5. Ada untuk cicilan mobil. Cicilan mobil, bayar cicilan mobil. Mobilnya siapa? Waktu itu saya kurang paham siapa pemegangnya ya mulia. Cuma saya diberitakan oleh Bapak Muhammad Fahad waktu itu untuk bayar cicilan pegadaian. Muhammad Fahad yang sekarang ketua DPRD untuk bayar cicilan mobil Berapa? sekitar kurang lebih 900 juta atau 1 M. Gitu. Ya. Dulu ya. Tadi 1 M. Penggunaannya kepentingan siapa sih penggunaannya? Mobil itu kalau tidak salah ingat itu ada yang dikasihkan ke toko-toko juga. Ke toko. Ya. Berarti ini yang untuk kepentingan siapa? Ya, karena yang kasihkan itu almarhum dulu, ya untuk kepentingan almarhum. Bupati ini kan bupati kan yang sekarang. Ya kan yang mensukseskan almarhum. Nah, Ya. lapor ke bupati. Siapa? Saksi. Saya lapor. Melaporkan. Berarti ya soal pemasukan ya. Ya. Pemasukan 1,5 M dari hasil saya sudah laporkan ke bupati. Saya lapor. Oke. Setelah uang masuk itu, apakah terdakwa penyiaran hak menyuap penyiaran saksi ini penggunaan uang ini? Karena yang ceritakan saya waktu itu untuk bayar cicilan mobil Pak Muhammad Fahad, saya lapor ke saudara terdakwa. Nah, Karena setiap apapun pengeluaran saya selalu lapor. setiap pengeluaran saya lapor. Ya, siap. Oke. Apa yang saya laporkan kepada terdakwa terkait dengan cicilan 6 mobil ini? Iya, saya laporkan bahwa ini untuk bayar cicilan sekian. Apa kata pembeli? Mengiyakan. Mengiyakan Ya. ya. Jadi mengiyakan uang yang diterima oleh kasih dari sos ini Ya. bayar Cicilan. cicilan mobil. Iya. Oke, 900. Ada lagi? Dari 1,5 tadi nggak ada kamu kasih uang cash ke tetap. Tidak ada. 900. Sudah sisa 600. Terus ada lagi, itu saya lupa tidak tertuang di GAP saya. Itu dibelikan mobil juga sebesar 250 juta waktu itu. Dan Siapa yang nyuruh? Muhammad Fahad 250 juta itu mobilnya itu dikasihkan ke namanya Hadi. Siapa? Hadi. Tadi siapa? Hadi itu orang yang nyuplai kambingnya tawa waktu itu. Nyuplai kambingnya tawa dan tidak dibayar. Orangnya itu karena rugi, jadi mungkin atas berita siapa, saya diberita oleh Pak Muhammad Fahad itu, mobilnya dikasihkan dulu ke saudara Hadi dan setelah itu nanti ke saya. Yang nanti siapa? Pak Muhammad Fahad. Ya. Pak Bupati? Kenapa? Lapor Bupati? Lapor. Lapor kan? Ya. Oleh pengeluaran Apa ada memang showroom? Solo. Ya. Kemudian tadi ada ini, ada juga di sini ada 600 juta ya. Mas juta ini mas. Sudah terkurang tadi. Oh, 600 juta dikurangi 250 juta tadi ya. Iya. Jadi tinggal 350 juta. 300. Sisanya Kemana? Sisanya itu saya serahkan ke saudara jaksa Iya. waktu itu. Siapa yang dulu? Saya diperintah oleh Pak Muhammad Fahad waktu itu. Nah, Bupati ya? Seizin Pak Bupati. Saya izin Bupati ya. Dari negara ya. Gimana? Jaksa
Coba ceritakan kalau Ya, waktu itu sedang ada mau ada sidang kasus kambing etawa ya. Sidangnya kebetulan di sini kalau nggak salah sidangnya di sini sekitar bulan Februari tahun 2020. Jadi uang itu saya serahkan sebelum itu. Saya serahkan sebelum itu. Oke, kronologis apa bupati juga terkait dengan penyerahan uang ke Karena jauh sebelum itu sudah ada komunikasi sejak masih adanya almarhum waktu itu terkait dengan kasus kambing etawa kan sudah lama bergulir mulai tahun 2019 sejak masih adanya almarhum. Saya lanjutkan. Pada waktu itu saya dipertemukan dengan saudara jaksa namanya Pak Ikal. Nah, dengan terdakwa itu kan? Saya lapor. Nah, itu Ya. gimana? Lapor terdakwa ini gimana? Ya Pak, iya kan? Ya kan. Biasanya gimana? Lapornya gimana? Iya, karena sesuai Pak Fahad minta saya bahwa tolong ini diantar. Saya laporkan kepada saudara terdakwa bahwa sisa uang saya antarkan ke Pak Ikal. Kalau terdakwa mengiyakan ya. Ya. Apakah terdakwa juga ada menambahkan Ya, betul. uang untuk Waktu itu ada uang yang diserahkan Pak Fahad kepada saya. Itu berbungkus tas besar. Uangnya itu sebesar 1 miliar. Jadi akumulasi dari uang yang tadi sisanya itu dengan 1 miliar saya tukarkan dolar waktu itu. Karena permintaan dari saudara jaksa ini untuk itu ditukarkan dolar dan dimasukkan ke batik. Saya beli batik waktu itu di pasar 3 batik yang ada kotaknya. Dolar itu saya masukkan ke 3 itu. Lalu saya antarkan ke rumah dinas jaksa di Bangkalan. itu sumber uangnya Dari terdakwa ibunya dari Pak Fahad ke saya karena Pak Fahad yang menyerahkan uang ke saya itu. Ibu Bapak ada juga bayar. Terdakwa itu 1 M. Jadi sama yang misalnya tadi itu yang untuk tahun 2020. Apakah saksi melakukan juga setelah memberikan ini atau berarti Saya selalu lapor. salah melakukan? Oke, kemudian Anda ya pastikan untuk penggunaan untuk tahun 2020. Ya, siap. Untuk sekarang pengaturan tahun 2021. 2021. Siap. Pengaturannya tetap sama. Polanya tetap. Oke, saksi lapor ke terdakwa di Pendopo. Ketemu dengan terdakwa di Pendopo. Ya. Yang kedua pasti kan ada ini ya, terdakwa di Pendopo. Terusnya seperti tadi terdakwa menyerahkan apa ya, list-list dari proyek-proyek yang ada di dinas-dinas pada saksi. 2021 sama kan? Kebetulan bukan saya yang menyerahkan list. Enggak, terdakwa menyerahkan ke Oh iya. saya bilang itu. Ya. Terdakwa yang menyerahkan transaksi. Terdakwa boleh juga Ya. kan gitu. Yang juga ada tokoh-tokoh ya kan? Ya. Tim sukses dan aspirasi. Ya. Baik, jadi liburan kondisi ini Betul. ya. Sama ya. Sama. Di sini ya. Ya. Oke. Kemudian yang sama. Kemudian apakah kalian ada kakak yang terdakwa itu juga ya dalam hubungan uang ya? Ya. Untuk tahun 2021 ada nggak ada berapa besar saja? Karena waktu itu COVID, rupanya yang dihasil oleh saudara kakaknya terdakwa ini tidak ada yang jalan. Karena waktu itu kena refocusing semua tahun 2020. Ya, siap. Apakah pada tahun 2021 ini saksi menghadap bersama dengan Pak Januari ini? Pernah ya? Siap. Pernah ya? Betul, ya. Siap. 2021 pernah menghadap dengan Pak Januari Ya. di Pendopo ya? Di Pendopo. Pendopo. Yang dibicarakan sama tadi ya? Bicaranya sama, terdakwa cuma minta ke kita berdua, karena kebetulan saya dengan Pak Januar berdua bertiga bersama terdakwa minta untuk minta bantuan untuk dijaga kondusivitas, jangan sampai rebutan, jangan sampai rame-rame begitu. Itu yang diminta oleh saudara terdakwa. Yang ada di saksi itu di situ hanya di tender saja. Tender saja. Tender. Kalau PL ya? Kalau PL tidak ada. Oh PL tidak ada. Tidak ada. Maksudnya tidak ada itu proyek yang ada tapi nggak melalui saksi.
tidak melalui saksi, tidak melalui saya. Kalau PL itu ditangani oleh dinas masing-masing. Jadi ada pekerjaan yang ditangani dinas itu konsultan perencanaan dan pengawas, itu ditangani oleh dinas. Ada PL yang ditangani oleh dinas. Tapi itu rata-rata yang mendapat itu tokoh ya, tokoh desa ya, Siap. ya. Siap. Prosesnya untuk tahun kemudian ada lelang, pengumuman, ikut tender, ada pemenangnya, saya cocokkan dengan data itu betul. Habis itu saya konfirmasi lagi kepada Bapak. Siap. Ya, konfirmasi. Nah setelah proses ini berjalan, apakah ada uang yang diterima oleh saksi dari asosiasi untuk tahun 2021 ini? Ada. Berapa? Nilainya sudah terjual di situ kalau nggak salah. 1,4 miliar ya? Ya. Di sini ya? Siap. Jumlah uang yang saya terima dari pemegang paket kerjaan hingga uang bakal sudah 1,4 miliar yang hanya berasal dari paket kerjaan lelang fisik atau korupsi untuk penjualan langsung diterima oleh masing-masing dinas. Penggunaannya kan? Penggunaan tadi kan terima 1,4. Saya laporkan dulu ke tadi. Siap. Laporkan ya. Yang terima tahun 2000 dan yang dari saya. Dari saksi ya. Segini. Kan? Penggunaannya setelah itu waktu juga entar dari jumlah ini digunakan untuk ini. Tahun 2021 itu saya diperkenalkan dengan saudara Tias. Ya. Ada juga masih yang untuk membayar cicilan mobilnya sisa cicilan. Mobil Pak masih ada? Iya ada. Ada ya? Pelunasan ya? Iya. Sekitar 300 juta ya? Iya. Oke. Tadi kan 1,4, bukan 3 sudah tinggal 1,1. Siap. Oke. Yang 2021 1,4. 2021 1,4. Ya, yang 2021. Ya. 1,4 ya. Siap. 300 untuk cicilan mobil Bahar. Ya kan? Atas persetujuan Bupati juga ya? Siap. Oke. Kemudian tadi masih 1,1, tapi ada lagi nama Yas. Yas yang di belakang saya nama ya? Yas. Ini yang di belakang saya. Oh ya, Ya. Yas. Oke. Apa perannya Mas? Bapak dikenalkan oleh Bupati? Oh gimana? Ya. Saya punya sini. Saya dikenalkan oleh saudara terdakwa Pendopo. Saksi dikenalkan oleh terdakwa Pendopo. Ya. Dikenalkan dengan Bapak Tias. Ya. Oke. Ya. Dan untuk terdakwa cuma mengenalkan, untuk selanjutnya saya suruh bicarakan sendiri. Siapa Tias ini? Nah, terdakwa bilang ke saya bahwa itu orang kepercayaannya Pak Nyala. Oke. Orang kepercayaan ya? Iya. Siapa penjelasan itu? Pak Lanyala Mataliti, Ketua DPRI. Iya. Kemudian apa yang dibicarakan? Waktu itu katanya terdakwa mengajukan permohonan program ke pusat. Program ke pusat nilainya kalau nggak salah sebagaimana yang dikemukakan oleh saudara Tias kepada saya itu awalnya 17 miliar untuk proyek SPAM. Terus setelah itu seiring berjalannya waktu bertambah menjadi 79 miliar. Ya. Dari mana anggaran ini Pak? Katanya dari pusat. Saya tidak Pusatnya dari Kementerian apa? PUPR. PUPR. Ya. Untuk pembangunan untuk jalan apa? Untuk pembangunan SPAM katanya waktu itu. Ya. Spamnya. SPAM. Ya. Di awal itu dari saudara Tias ini minta uang 500 juta waktu itu. Katanya untuk biaya perencanaan 500 juta sudah kita kasih, berasal dari turunan dari teman. Oh, berarti di luar ini ya? Di luar dari yang 1,1 ya? Di luar ya. Berarti sudah berarti proyek yang 79 miliar ini, proyek SPAM ini
rencana akan diserahkan ke asosiasi. Makanya saksi minta ke asosiasi. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Minta 500 juta dulu. 500 juta. Fakturan dari asosiasi ini ya. Oke. Ya. Lapor bupatinya. Saya lapor. Lapor bupati ya. Ya. Apa kata bupati? Ya, saya suruh langsung komunikasi dengan Tias. Langsung dengan Tias. Tapi tahu ya, dari asosiasi sudah ada poin diserahkan ke Tias 500 juta. Ya. 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 Untuk perencanaan. Betul. Baru perencanaan ya. Betul. Yang disepakati berapa sih? Setelah itu muncul lagi, katanya perencanaan sudah selesai. Setelah itu bayar lagi saya 1,4. 1,4 miliar. Iya. Itu persentasenya menurut saudara Tias 2% dari nilai proyek. Oh, 2% dari nilai proyek. Iya. Itu sudah miliar tadi jadi berarti. Gak jadi sampai sekarang nggak keluar. Sudah ada kurang Tapi uangnya nggak balik. Rugi. Bukan hanya rugi. Sebetulnya teman-teman dari asosiasi ini sudah curiga waktu itu. Sudah curiga karena Nah, kemudian Pak ya, tadi ada 1,4 ya. Ya. Apakah uang ini yang berasal dari 1,1 ini? iya, Ya. iya, Tadi masih Ya. 1,1 ya. iya, Jadi sekarang 1,4. 1,4. Sisanya dari mana? Pak? Sisanya itu ada kontraktor lain. Oh, kontrak proyek. Ya, Di luar maksudnya? di luar ini, Di luar ini. Di luar 6 yang ini apa yang di luar ini? di luar yang 6. Oh, di luar 6. Ya, Ada lagi siapa itu Pak? itu namanya Imam. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Ya. Berarti ini dia di luar asosiasi. Di luar asosiasi dia. Di luar asosiasi yang 6. Berarti emang dia emang kuat tadi ya. Kemungkinan Nah, dia menjaga sendiri ya. saudara Tias. Itu 1, yang dari saya itu yang mulia 1,500 sama 1,4, berarti 1,9. Yang dari imam itu 1,5. Kita kemudian dari imamnya. Iya. Imam bupati juga. Saya waktu itu bukan diperkenalkan, kalau kenalnya saya sudah kenal dengan imam itu. Cuma waktu itu saya dipertemukan oleh saudara terdakwa, dipertemukan dengan imam. Ya. Di mana kan umumnya? Saya bertemunya itu di Hotel Windam, saudara. Di hotel Windam. Bidang Surabaya. Ya. Apa tujuannya? Hah? Tujuannya? Iya. Tujuannya itu ya untuk ngasih tahu bahwa ini yang dilanjutkan nanti. Oh, iya. Karena kita teman-teman ini kan diminta lagi nih 2% lagi sama saudara Tias. Jadi yang awal 500 diminta 2% 1,4, habis itu diminta lagi 2%. Kalau 2% ini berapa itu? 1,4. Oh, 1,4 itu. Iya. 2% itu. Habis itu mau diminta lagi, kita sudah angkat tangan, teman-teman sudah nggak punya uang. Saya lapor kepada saudara terdakwa bahwa teman-teman sudah angkat tangan. Kemudian bisa ke Imam Syafi'i ini kalau menurut keterangan ini ada 1,5 miliar Pak ya? 1,5. Betul ya? Iya. Berarti saya juga kan Pak ya? Iya. Bapak tadi 1,4 miliar Iya. ya? Iya. Kemudian 500. ada juga Pak Abdul Latif punya rencana semua? Tidak ada. Rupanya tidak ada. Hah? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Ini di keterangan saksi ya, keterangan saksi nomor 14. Perubahan dari yang ini Pak ya? Iya. Perubahan dari yang Iya. terkait poin nomor 7 terkait dengan proyek ini Pak ya, Iya. Tias ini Pak ya. Iya. Di poin nomor 7 itu Bapak menerangkan bahwa ini uang Tias itu 4,4 miliar.
Kemudian Ya. di BAP nomor berapa? Nomor 14 Ya. diubah lagi bahwa yang dikeluarkan untuk bias ini 3,4 miliar. Ya. Ya Pak ya. Ya. Rinciannya yaitu satu provinsi dari para pemenang lelang yang masuk pengunjung Ya. yaitu 1,4 miliar. Ya. Bupati Bupati menyerahkan 500 juta dan sisa uang 1 miliar dari Imam Syafi'i. Ini 500 ini yang perencanaan itu enggak? Ya perencanaan. Oh Ya. gitu. Jadi 500 ini yang perencanaan ya? Ya betul. Atas pengetahuan 4 juga ya? Sepengetahuan. Ya kan? 1,4, 500 dan dari Imam Syafi'i 1,5 miliar. Ya. Totalnya 3,4 miliar. Silakan kita lihat. Ya. Betul Pak ya? Ya. Ini bukan yang Bapak tadi Pak ya? Saudara, ada nggak? Sesuai dugaan kita dari awal, memang kita itu sudah apa ya? Sudah ragu. Oke. Jadi tidak ada proyek LPSK. Oke. Sekarang tahun 2022. Ya. Ya. 2022 pola sama Pak. Bapak ketemu dulu dengan Bupati Indobo. Ya. Ya. Bapak menerima daftar proyek dari Bupati. Untuk 2022 saya tidak terima. Tidak terima. Ya. Gimana untuk memproses data-data ini ke asosiasi? Nggak ribut lagi kan biasanya? Ya. Nggak ribut. Ya. Gimana memproses atau mengkonfirmasinya gimana? Karena untuk 2022 itu kebetulan waktu itu Pak Yoyo atau Ishak Sudibyo waktu itu mau menyerahkan daftar proyek ke saya tolak karena saya bilang ke Pak Yoyo waktu itu kecuali diserahkan oleh Pak Bupati saya siap menerima. Jadi kalau misalnya di Pak Yoyo saya terima. Biasa diserahkan oleh Bupati. Ya. Ini 2022 Pak Yoyo langsung menyerahkan. Tapi saksi menolak. Tapi ada yang dari mana akhirnya? Apa ya? Daftar itu. Saya tidak terima. Jadi gimana cara untuk 2022 itu biasanya kalau sudah layak saya konfirmasi itu. Oh, terima kasih ya. Jadi kalau udah tayang pengumuman, udah ada pengumuman, Ya. langsung cek. Pak, ini yang pengumumannya ini. Ya, saya menghadap. Menghadap di bukan teman ya. Menghadap. Apa harus berubah? Betul. Ya. Ya. Sama ya. Tadi berarti polanya berbeda aja ya, Pak ya. Ya. Polanya yang bedanya. Beda lagi ya. Dia tidak mau dialisi ya. Ya. Jadi saksi langsung konfirmasi langsung. Siap. Ya. Berapa yang diterima Pak? Yang diterima dari teman-teman asosiasi itu 2022 sekitar 800 juta. 800 juta. Iya. Nah, kemudian apakah waktu Bapak secara langsung Bupati? Saya transfer atas perintah terdakwa. Transfer atas perintah terdakwa. Ya. Berarti uang 800 juta ini Bapak laporkan juga ya? Iya. Melaporkan ke Bupati. Ya. Setelah dilaporkan, Bupati suruh mentransfer. Ya. Dibagi langsung tanpa laporan itu apa? Dibagi dua. Dibagi 500 sama 300. 500 jadi dibagi dua ya? Di rekening siapa Pak? Ke siapa dan rekening siapa? Untuk yang 500 saya lupa karena itu transfer langsung ya boleh. Transfer apa stok tunai? Stok tunai ya. Stok tunai ke bank mana? Bank BCA. Bank BCA. Itu dimaksud kita mau dimaksud ya? Bersama siapa saksi? Saya bersama Pak Suman Effendi dan ada teman saya lagi namanya Abdul Latif bukan Bupati. Oh, benar Pak. Benar begitu. Betul ya? Iya. Tidak, cuma saya daftar tapi belum ada ikut ke banyak. Oke ya. 500 juta. 3 orang daftar terus kamu nama Pak Abdul Latif tapi bukan Bupati ya. Oke. Rekening siapa Pak ingat nggak? Saya lupa. Bapak hanya dikasih nomor rekening ya? Nomor rekening. Ya. Yang ngasih terdaftar. Siapa yang ngasih ya? Ya.
Sebetulnya bisa Iya. berapa ya? Ya. Oke. Kemudian 300 juta 300 juta itu transfer ATM. transfer ATM. Ya. ATM siapa? ATM-nya karena limitnya cuma ada yang 100 juta itu ada sekitar 3 ATM kalau tidak salah. Oh, di ATM. Iya. Bapak pinjam ke siapa? Di antaranya ada punyanya Pak Subhan Effendi, Hah? ada punyanya Abdul Latif, saya lupa itu sisa. Berarti kan itu. Ya, yang bukan bupati itu. Nah. Ya. Berarti masing-masing di 100 juga. Ya sekitar itu. Apakah di sini ada yang siapa? Nah itu yang bisa dibaca rekeningnya atas nama Dwi Putranto Sula. Dwi Putranto Sula. Itu ya, Lada. Dicek di rekening apa di nomor rekening kalau lupa nggak BCA nggak bisa ngasih mungkin karena yang BCA maunya harus ada nomor rekeningnya transaksinya rekeningnya nggak tahu. Atas nama Dwi Putranto. Dwi Putranto Sula karena kebetulan itu kita ambil print out-nya. Kalau yang transfer dari ATM bisa ya kalau tidak diminta print out. Kalau yang setor tunai tidak bisa. 3 ke Dwi Putranto ya? Dwi Putranto Sula. Di buku pembukuan Tidak muncul ya karena setor tunai. enggak, kalau print out Muncul kalau yang ATM. Tapi muncul nama bukan rekening. Iya. setelah itu lapor ke apa ya? Ya. Pengundang 300 juta itu udah diajuin ya. Ya. Nah terkait dengan tadi ada penipuan paket itu, jadi untuk paket itu di paket itu ada berarti ada 3 4 asuransi besar ya. Ada 4 yang mendapatkan ya? 6. Enggak. Ya. Dari proyek-proyek yang ada di belakang ini, Ya. proyek tender, PL, ini berarti ada pertama adalah kepala desa, apa ya? Oh. Untuk dapat proyeknya ya, Ya. PL dan tender itu ya. Ya. Oke, ada juga konsorsium, yaitu Asosiasi. asosiasi ya. Ya. Kemudian ada tim sukses juga. Tim sukses juga. Nah, tim sukses kan sudah siapa saja Pak? Yang Bapak ingat Pak? Yang Bapak tahu Pak? Tim sukses ini ada yang tercatat di situ di DAP saya, ada namanya Abdul Hadi Iya. dan Muhammad Iksan. Sama bisa Ya. ya. Haji Sodik juga ada Pak? Siapa? Haji Sodik. Haji Sodik juga ada. Ya. Yang dapat proyek lelang juga ya. Ya. Teman-teman lelang dan ada juga kelompok anggota dewa. Anggota dewa itu kita sendiri. Itu pokoknya sendiri Pak ya. Tidak melalui kita. Ya. Ya. Yang dewan sendiri ya. Ya. Oke. Kalau PL jelas. Tidak ada. Sudah masuk KPK ya, Pak. 2022 aja sudah. Ini ya di realisasi di poin 16 ya. Sekarang Ya, saya kalau sekarang tidak boleh. Untuk mengatakan ada atau tidak ada. Untuk mengatakan tidak ada atau tidak ada. tidak tahu. Ini ada pemanggilan nomor 16 ada mendapatkan juga Pak ya dari PT atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan lelang-lelang juga ya. Jadi total yang dapat terima itu ada 4 dari 2021 sampai dengan 2022 4 miliar 15 juta rupiah. Karena ada juga penggunaan-penggunaan Pak ya. Ya. Penggunaan ini sudah 10 tahun dari terdakwa ya. Uang terima dan uang keluar tidak Ya. dapatkan pada terdakwa. Kemudian Pak, ini terkait dengan proyek-proyek yang ada di Bakalan, Kota Lima ya. Saya minta Alba
Ini dari dinas-dinas Pak ya, ada 12 dinas yang terangkan di ini. Ini Bapak lihat ini dari data Pak ya? Data. Ya Pak ya, data yang dilihatkan ke Bapak. Betul. Ya kan, proyek-proyek dari dinas pendidikan, di sini ya. Proyek nomor 32 ya. Dinas Pemukiman Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Ya Pak ya, 2020 sampai dengan 2022. Ini adalah yang dilihat data yang saya baca adalah Betul. paket tender saja Pak ya. Tender. Di luar dari pokil, Ya. di luar dari PR. PR. Itu Pak ya. Di sini total ya Pak. Kalau Dinas Rumah Rakyat 36 miliar, Dinas Pekerjaan Umum 60 miliar, Dinas Pendidikan 51 miliar, Dinas Pendidikan 18 miliar, Dinas Perdagangan 17 miliar, Dinas Kesehatan 30 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 6 miliar, Dinas Pertanian. Berarti ya Pak ya? Siap. 230. Totalnya adalah 230 miliar. Ya Pak ya? Dan total ini Pak ya. Tadi kan ada uang dari awal kan? Di sini total semua. Total yang ada di dinas bahkan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Kalau yang tadi ya. Termasuk yang tadi, bagian dari yang tadi. Jadi total. Ini merupakan bagian tadi ya. Ya, yang tadi masuk di dalamnya. Ya, yang tadi itu masuk di dalam ini ya. Yang tadi masuk di dalam. Yang kita kumpulkan ya. Iya. Ini kan tadi kan ada uang kemungkinan ini 5 sampai 10 juta. Betul ya? Iya. Antara 5 ada juga yang di bawah 5 sampai 10% yang saya terima. ya saya. Ya. Oke. Ini kan tadi total ada 230 miliar. Yang berarti bahwa uang komitmen fee yang diberikan oleh kontraktor kepada saudara produktif secara langsung maupun melalui saya atas paket pekerjaan yang ada di 12 dinas OPD di Kabupaten Bangkalan di atas hasil akta kemenangannya untuk Bupati Bangkalan sekurang-kurangnya adalah 11 miliar 500 juta. Jumlah tersebut diperoleh dari nilai kontrak 230 miliar dikalikan 5%, berarti minimal ini. Yang saya tanyakan ya, di sini ada yang melalui saksi dan ada yang melalui yang secara langsung, ya. Ya. Yang tadi kalau melalui saksi tadi saya yang saya ceritakan yaitu saksi tadi menerangkan bahwa saksi dari proyek itu dari kontrak itu mendapatkan 4 miliar ya. Ya. Ya kan? Nah tadi di sini saksi menerangkan yang diterima secara langsung, ya. Secara langsung ini dari siapa saja yang menerima? Yang diterima secara langsung itu tentu dari teman-teman asosiasi, ketua asosiasi ini yang mengerjakan proyek sejak 2020 sampai 2022. Ya, maksud saya dari kan ini diambil yang 5% ya Pak ya, dari total itu 5%. Ya Pak ya. Ada kalau dipresentasikan mungkin tidak ada 5% itu dari proyek-proyek yang masuk ke saya itu. Kalau yang di PAP ini karena waktu itu saudara penyidik minta saya untuk memunculkan angka waktu itu, saya katakan waktu itu dan mungkin bisa dibuka di rekamannya kalau ada rekamannya, bahwa selain yang 4 miliar itu, karena komunikasinya langsung dengan saudara terdakwa, saya tidak tahu selain yang 4 miliar itu, saya tidak tahu apakah ada yang memberi atau tidak. Tapi ini proyek-proyek ini dikerjakan oleh satu tadi Toko toko ya, Ya. toko ada tim sukses sukses dan asosiasi. asosiasi. Oke ya, Ya. ini ya. Ya. Kalau yang saksi kalau toko dan sukses tidak tahu Tidak tahu ya. langsung dengan beliau. Langsung dengan terdakwa. Kalau saksi ya asosiasi saja. Asosiasi melalui saya. Oke. Baik.
Ustaz Subhan kan ya,